Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 211, Tuan Wolf, kami memiliki begitu banyak bakat di Departemen Litbang kami. Mereka membutuhkan waktu setengah tahun untuk mendapatkan hasil yang nyata. Kamu pikir kamu siapa, mengklaim bahwa Anda akan berhasil mengembangkan 10 produk kosmetik hanya dalam 1 minggu? Kamu hanya bermimpi, George mengejek. Jika seseorang yang bahkan tidak berkecimpung di bidangnya mampu mengembangkan kosmetik baru hanya dalam waktu seminggu, lalu apa tujuan dari Departemen Penelitian dan Pengembangan, Leon? Saya tahu Anda bertindak dengan mempertimbangkan kepentingan perusahaan, tetapi ini bukan sesuatu yang sesuai dengan kemampuan Anda. Untuk apa kamu mencoba membuat keributan? Iris memelototi Leon dengan tidak senang. Dia ingat betul bagaimana Leon mengatakan padanya sendiri bahwa dia tidak begitu percaya diri pada malam sebelumnya. Padahal saat itu, Leon menjamin mampu mengembangkan 10 produk baru hanya dalam waktu seminggu. Tidak mungkin dia bisa mempercayai Leon, Nona Yang, saya tidak mencoba membuat keributan. Saya mengatakan yang sebenarnya, saya memiliki keyakinan bahwa saya bisa melakukannya, Leon berkata dengan serius. Dia tidak terlihat begitu percaya diri di depan Iris malam sebelumnya hanya karena dia ingin lebih rendah hati. Namun, situasinya berbeda pada saat itu. Dia tidak punya cara untuk mundur dari tekanan yang diberikan George padanya. Pikiran Ashwin bekerja dengan cepat ketika dia membanting meja dan berdiri, berkata sambil tersenyum dingin, Tuan Wolf, karena Anda begitu percaya diri, apakah Anda bersedia memberi kami jaminan Anda? Itu benar, berbicara saja tidak ada gunanya. Tuan Wolf, Tuan Proktor baru saja memberi kami jaminannya. Jika kamu bahkan tidak bisa melakukan itu, hentikan omong kosong itu. Semua eksekutif perusahaan menoleh untuk melihat Leon. Tentu saja saya tidak akan takut melakukan itu. Jika saya tidak dapat mencapainya, saya bersedia menyerahkan posisi saya, Leon berkata tidak takut. Baiklah, kamu sendiri yang mengatakannya. Jika Anda tidak dapat mengembangkan 10 produk berbeda dalam seminggu, Anda akan segera meninggalkan perusahaan tersebut. Kamu tidak akan tersesat tanpa apa-apa. Ashwin memiliki kilatan tajam di matanya. Dia tidak menyangka Leon memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu yang begitu sulit. Karena Leon ingin mati, maka dia akan mengabulkan permintaan Leon, tidak masalah. Namun, bagaimana jika saya berhasil melakukannya? Leon berkata dengan tenang. George tertawa ketika mendengarnya, sambil berkata, jika kamu bisa melakukannya, aku bersedia menyerahkan posisiku sebagai kepala penelitian dan pengembangan. Saya tidak menginginkan posisi itu, Leon tertawa. Meskipun dia hanya seorang sekretaris di dalam perusahaan yang tidak terlalu tinggi kedudukannya, Iris memberinya banyak kekuatan. Dia berada di posisi kepala departemen. Selain itu, dia harus bekerja di samping wanita cantik seperti Ariel setiap hari. Bekerja dengan Ariel memberinya banyak hal yang membahagiakan, dia bisa bersenang-senang kapanpun dia mau. Mengapa dia menginginkan posisi George? Dia akan menolaknya meskipun diberikan secara gratis. Lalu apa yang kamu inginkan? Ekspresi Ashwin tenggelam. Sederhana saja, jika saya bisa melakukannya, maka saya ingin Tuan Mercer dan Tuan Proktor meminta maaf dengan tulus kepada saya. Kamu, ekspresi Ashwin berubah. Dia adalah orang kedua tertinggi di perusahaan dan sangat bangga. Jika dia meminta maaf kepada sekretaris biasa seperti Leon, wajar mereka akan hancur di mata semua karyawan perusahaan. Namun, dia memikirkannya. Lagi pula Leon tidak akan menyelesaikan tugasnya, jadi dia tidak perlu khawatir. Bab 212, baiklah, saya setuju kamu akan segera keluar dari perusahaan ini, Ashwin mencibir sambil memandang Leon dengan jijik. Dia tampak seperti sudah memiliki kemenangan di tangannya. Itu sebuah janji, mari kita minta Nona Yang dan semua rekan kita di sini menjadi saksi kita, Leon tersenyum. Dia tidak tahu tempatnya, para eksekutif terhibur dengan kata-kata Leon. Mereka tidak mengira Leon memiliki keterampilan untuk memperoleh kemenangan, dan tidak satu pun dari mereka yang tahu dari mana Leon mendapatkan keberanian dan kepercayaan diri. Baiklah, rapatnya sudah berakhir, Iris memelototi Leon dengan tidak senang. Dia berpikiran sama seperti yang lain dan tidak berpikir bahwa Leon akan kalah. Namun, ketika dia melihat betapa percaya diri Leon, dia tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya. Dalam beberapa hari berikutnya,
Leon terjun ke pabrik, mencari cara untuk meningkatkan efektivitas produk mereka bersama Stanley serta mengembangkan produk baru. Berkat kerja keras mereka, masalah ini mengalami kemajuan drastis. Dalam hal pengolahan bahan mentah, Leon mengikuti ide Stanley. Setelah keduanya melakukan percobaan yang tak terhitung jumlahnya, mereka akhirnya berhasil meningkatkan efisiensi dari sekitar 60% menjadi lebih dari 80%. Embun pagi yang dikumpulkan Leon terbukti sangat penting. Embun pagi mengandung energi spiritual, bertindak seperti katalis yang mempercepat peleburan bahan mentah. Embun pagi sangat penting bagi mereka untuk dapat meningkatkan efisiensi sebanyak itu. Selain itu, hasil pengembangan produk juga sangat jelas. Leon menambahkan obat-obatan herbal tradisional pada masker wajahnya yang memiliki efek detoksifikasi dan menutrisi kulit, menghilangkan jerawat. Dia kemudian menambahkan obat-obatan herbal ke dalam busa pembersih untuk mencapai efek melembabkan dan memutihkan. Dengan menambahkan bahan serupa ke kosmetik lain seperti lotion dan krim, hal ini membantu mencerahkan kulit dan meningkatkan kesehatan. Tidak hanya itu, menambahkan embun pagi ke produk tersebut akan meningkatkan efisiensi lebih jauh lagi. Pada dasarnya, dengan keterampilan medis Leon dan embun pagi yang mengandung energi spiritual, produk yang dibuatnya memiliki standar yang sangat tinggi. Hasilnya bahkan jauh lebih baik daripada banyak merek internasional besar pagi harinya. Sudah seminggu berlalu sejak Leon dan Ashwin pertama kali memasang taruhan. Berdasarkan kesepakatan mereka, Leon dan George sama-sama harus menunjukkan produk yang mereka janjikan. Semua eksekutif perusahaan berada di ruang rapat lagi. Ashwin yang pertama tiba, duduk di tempatnya. Dia mengetahui pergerakan Leon beberapa hari terakhir ini. Leon sibuk meneliti di dalam pabrik, tapi menurut sepengetahuannya dia tiada hasil. Namun, sudah jelas bagi semua orang apa hasilnya. Leon adalah seorang sampah yang lulus dari universitas. Dia tidak memiliki kemampuan atau pengetahuan khusus sama sekali. Tidak mungkin dia bisa berhasil, dia membutuhkan keajaiban. Saat itu, pintu ruang pertemuan dibuka. George masuk sambil tersenyum. Di belakangnya ada 6 anggota Departemen Litbang. Semua anggota itu mengenakan jas putih dan mendorong 2 troli kecil. Di troli ada berbagai macam makanan. Tuan Proctor, Anda terlihat sangat bahagia hari ini. Saya kira Anda berhasil mengembangkan produk baru. Bab 213, tentu saja, saya beruntung kali ini, dan saya telah mencapai apa yang saya janjikan pada Nona yang minggu lalu. George memiliki ekspresi sangat senang di wajahnya. Benar-benar, kalau begitu kami harus mengucapkan selamat padamu, kosmetik kelas atas sangat penting bagi pertumbuhan perusahaan. Begitu Nona yang mengetahuinya, departemen Anda akan mendapat imbalan yang besar. Cukup banyak eksekutif yang menyampaikan ucapan selamat. Tuan Proctor, Anda melakukannya dengan baik, Ashwin mengangguk puas. Dia berada di situasi yang sama dengan George pada saat itu. Fakta bahwa Departemen Litbang berhasil merupakan hal yang baik baginya. Itu berarti mereka sudah mendapatkan setengah dari taruhan. Tidak lama setelah itu, mereka mendengar suara sepatu hak tinggi berjalan mendekat. Iris memasuki ruangan bersama Gracie, sekretarisnya. Dia duduk di posisi utama dan melihat ke atas, berkata dengan aneh, "Hei, di mana Leon dan Ariel? Kenapa aku tidak melihatnya?" "Entahlah, kami juga belum melihat mereka." Semua orang menggelengkan kepala karena bingung. Mungkinkah Leon mencoba melarikan diri karena dia khawatir dengan pertanyaan semua orang karena dia tidak berhasil dalam tugasnya? Ashwin tertawa. Itu mungkin, dia terlalu banyak membual terakhir kali, tapi sekarang dia menjadi pengecut. Bukankah itu terlalu tidak tahu malu? Itu benar, aku selalu tahu dia tidak bisa diandalkan. Saya sudah terbukti benar, mencoba menyombongkan diri dan pamer tanpa kemampuan melakukannya. Buang-buang waktu saja, ruang pertemuan menjadi sangat bising, dan semua orang merasa Leon pasti melarikan diri. Mereka dipenuhi dengan ejekan dan penghinaan. "Siapa bilang aku kabur?" Ejekan dingin terdengar saat Leon masuk bersama Ariel membawa tas hitam. "Saya hanya harus mengambil ini dari pabrik, itu sebabnya saya terlambat." "Kamu tidak perlu menghinaku di belakangku seperti itu," Leon berkata dengan tidak senang sebelum mengikuti Ariel ke tempat duduk mereka. "Untung kamu tidak lari, saya sangat khawatir bahwa Anda menjadi pecundang dan bersembunyi tanggung jawab." Ashwin tertawa. "Saya juga sama. Aku khawatir kamu juga akan menjadi pecundang," Leon segera membalas. "Baiklah, karena semua orang sudah ada di sini, mulailah rapatnya," Iris mengumumkan. George berdiri dan melaporkan, "Nona Yang,
Mengenai janji saya terakhir kali, departemen saya sudah berhasil memenuhinya. Ketiga kosmetik ini dan yang terbaru berhasil kami kembangkan. George mengeluarkan 3 botol dan meletakkannya di atas meja, memperkenalkan semuanya. Yang pertama adalah krim anti kerut. Kami menambahkan lumut penny di dalamnya, dan ini memiliki efek menghilangkan bekas luka dan kerutan. Yang kedua adalah lotion perawatan kulit ini. Kami menambahkan milk veg ke dalamnya, yang memutihkan kulit dan menambah kehalusan dan kelenturan. Yang ketiga adalah pembersih wajah ini. Kami menambahkan segel sudut Solomon ke dalamnya. Dapat menghilangkan flek hitam dan melembabkan kulit, seperti yang dijelaskan George. Dia menunjukkan produknya kepada semua orang. Bagus, sangat bagus. Saya hanya ingin tahu apakah ketiga produk ini dapat mencapai standar untuk menjadi produk kelas atas. Iris tersenyum. Ada undang-undang yang sangat ketat terkait kosmetik. Hanya jika ketiga produk tersebut memenuhi produk akhir, Elegante berhak memasuki pasar tersebut. Nona muda, jangan khawatir. Ketiga produk ini benar-benar produk kelas atas, tentu saja. Tidak ada gunanya mengatakannya begitu saja. Akan kutunjukkan pada semua orang sekarang juga. Bab 214. George bertepuk tangan, memberi isyarat kepada spesialis dari Departemen Litbang untuk membawa troli. Setelah itu, ia menyerahkan produk tersebut kepada mereka untuk diuji. Semuanya menjelaskan data relevan dan persyaratan yang perlu dipertimbangkan sebagai produk kelas atas sebelum kosmetik dimasukkan ke dalam mesin. Saat mesin bekerja, George menggunakan laptopnya untuk menyambungkan ke layar dan menunjukkan hasilnya pada layar besar di ruang rapat. Tepat di sebelahnya, dia menampilkan data produk kelas atas sehingga semua orang dapat membandingkannya. Nona muda, tolong lihat. Ketiga produk ini memenuhi syarat untuk menjadi produk kelas atas berdasarkan peraturan negara. Ada juga 3 titik data yang jauh melebihi persyaratan, George berkata dengan bangga. 12 faktor utama sedang diuji, dan 3 di antaranya jauh melebihi persyaratan. Artinya efeknya sangat bagus. Perusahaan dapat menggunakan ketiga faktor tersebut untuk memasuki pasar. Itu hebat, Tuan Proctor, Anda melakukannya dengan sangat baik kali ini. Keyakinanku pada departemenmu tidak salah deh. Iris sangat gembira. Meskipun dia selalu bersikap dingin di dunia bisnis, dia mau tidak mau mengungkapkan beberapa hal emosi pada saat itu. Bagaimanapun, ini menyangkut perkembangan masa depan perusahaan mereka. Selama perusahaan dapat memasuki pasar kelas atas, segala sesuatunya akan meningkat. Tuan Proctor, Anda melakukan semuanya dengan sangat baik. Saat perusahaan kami berhasil memasuki pasar kelas atas, departemen Anda akan menjadi yang terbesar penyumbang. Benar, ini selalu menjadi tujuan perusahaan. Setelah bertahun-tahun, kita berhasil menerobos. Para eksekutif sangat senang dan memuji serta memberi selamat kepada George. Pujian itu terlalu berlebihan, semuanya. Departemen saya hanya berusaha berkontribusi pada perusahaan. Kami hanya melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Itu tidak layak untuk disebutkan, kata George dengan rendah hati. Senyum di wajahnya sangat lebar. Perkembangan penelitian dan pengembangan terhenti untuk waktu yang lama. Sekarang setelah mereka akhirnya membuat keributan, dia merasa akhirnya mengeluarkan semuanya. Saat itu, George menjadi bintang pertunjukan. Dia tampak sangat mengesankan. Tuan Wolf, apakah Anda melihatnya? Saya sudah memenuhi janji yang saya buat pada pertemuan terakhir. Saya ingat Anda berjanji akan mengembangkan 10 produk berbeda. Mengapa Anda tidak menunjukkan kepada kami hasil Anda? George memandang Leon dengan mengejek, seolah dia sedang memandang badut. Dia ingin melihat bagaimana Leon dapat mengembangkan 10 produk berbeda hanya dalam 1 minggu. Saat George mengatakan itu, semua orang menoleh untuk melihat Leon. Mereka memiliki rasa jijik di wajah mereka, dan sebagainya. Aku memang menjanjikan itu. Tapi kurasa aku tidak berhasil menghasilkan 10, Leon tersenyum tenang sambil berdiri. Tidak berhasil menghasilkan 10? Apa? Apakah kamu mencoba membuat alasan? George tertawa. Tuan Proctor, apakah telinga Anda memburuk seiring bertambahnya usia? Aku bilang aku tidak berhasil menghasilkan 10 saja. Kenapa kamu, aku tidak berhasil menghasilkan 10? Leon terhibur dengan asumsi George. Saya dapat memberitahu Anda bahwa saya berhasil mengembangkan 16 kosmetik kali ini. Bab 215. Leon meletakkan semua produk dari tas hitam ke meja rapat. Tepatnya ada 16 botol. 16, apakah dia nyata? Semua orang tercengang saat mereka bertukar pandangan ketidakpastian. Tidak ada yang berani mempercayai apa yang dikatakan Leon. Anda dapat melihat apakah itu asli atau tidak setelah pengujian.
Leon memasang ekspresi tenang di wajahnya saat dia menyerahkan ke-16 produk kepada spesialis. Orang-orang dari Departemen R&D sangat ragu ketika mereka menempatkan semua produk ke dalam mesin, menjalani pengujian. Tidak lama kemudian, hasilnya keluar. Para karyawan mengucek mata tak percaya saat melihat angka-angka yang terpampang di layar. Reed, bagaimana hasilnya? Apakah berkualitas tinggi? George mau tidak mau bertanya. Para eksekutif lainnya juga memandang para karyawan dengan prihatin. Meskipun mereka tidak percaya bahwa Leon akan mampu mengembangkan kosmetik apapun, kepercayaan diri mereka mulai goyah karena reaksi yang tidak biasa tersebut. Tuan Proctor, sepertinya ada masalah dengan datanya, pria itu menelan ludah sambil melaporkan dengan susah payah. Ada masalah dengan datanya? Apa? Tidakkah ada seorang pun yang berhasil mencapai sasaran tersebut? Seperti yang kuduga, George mulai tertawa ketika dia merasa lega. Saya pikir dia berhasil mengembangkan produk baru. Saya ketakutan, jadi dia hanya memberikan janji kosong. Tak satu pun dari mereka yang melewati sasaran, Tuan Wolf. Bisakah Anda menambahkan beberapa ramuan secara acak dan mengklaim bahwa Anda sedang mengembangkan produk baru? Haha, lelucon yang luar biasa. Semua orang mulai tertawa keras. Beberapa dari mereka bahkan mulai menangis karena tawa. Leon, apakah ada masalah dengan produkmu? Ariel memandang Leon dengan ragu. Dia bersama Leon beberapa hari terakhir, jadi dia tahu bahwa Leon mengembangkan kosmetik baru. Namun, dia tidak tahu apakah ada yang memenuhi standar. Seharusnya tidak ada masalah, jantung Leon mulai berdebar kencang. Dia fokus mencoba mengembangkan produk baru beberapa hari terakhir dan tidak melihat isi dan datanya secara detail. Mengetahui datanya tidak mencapai benchmark, rasa percaya dirinya pun mulai mengempis. Tuan Proctor, bukan itu. Aku tidak bermaksud seperti itu, Reed buru-buru mencoba menjelaskan ketika dia menyadari ada yang tidak beres. Tidak apa-apa, tidak perlu mengatakan apapun lagi, letakkan saja semua data di layar. Biarkan semua orang melihat apa itu. Reed berada dalam posisi yang canggung saat mereka memaksakan diri untuk menampilkan data di layar. Nona muda, silakan lihat. Ini adalah kosmetik sampah yang dikembangkan Tuan Wolf, lihat saja hasil tesnya di sana. Dibandingkan dengan tolok ukur untuk produk kelas atas, ini, apa yang salah dengan angka-angka ini? Ketika George memperhatikannya dengan baik, matanya hampir terkejut ia melihat hasil tes semuanya setidaknya 3 hingga 4 kali lebih tinggi dari tolok ukur yang disyaratkan. Jadi tidak mungkin jumlahnya tidak cukup, mereka jauh melebihi persyaratan. Bagaimana ini mungkin? Bab 216 lagi pula itu bukan masalah besar, dan melakukan tes lagi tidak akan menghabiskan banyak waktu. Setelah itu, spesialis dari Departemen Litbang dan Pengembangan mengkalibrasi ulang mesin-mesin tersebut. Setelah memastikan tidak ada masalah, mereka memasukkan kembali produk ke dalam mesin, melakukan pengujian yang lebih detail. Hasilnya keluar dengan sangat cepat. Melihat layarnya, hasilnya sama. Ashwin, George, dan semua eksekutif yang ragu-ragu tiba-tiba memikirkannya. Tiba-tiba, tidak ada satu suara pun di seluruh tempat itu. Leon melihat sekeliling dan dengan tenang mengarahkan pada Ashwin dan George. Dia adalah orang pertama yang menghilangkan suasana tenang. Tuan Mercer, Tuan Proctor, apakah kalian berdua punya hal lain untuk dikatakan? Saya. Baik Ashwin maupun George tampak sangat pucat, wajah mereka terlihat sangat kalah. Mereka berdua sama sekali tidak tahu bagaimana Leon melakukannya. Sungguh sulit dipercaya, karena kalian berdua tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Maka aku memenangkan taruhan ini, Leon berkata dengan dingin. Leon, jangan terlalu senang dengan dirimu sendiri, meskipun Anda telah berhasil mengembangkan produk baru. Kali terakhir, Anda mengatakan bahwa Anda bahkan akan meningkatkan efisiensi produksi. Bahan mentah kami selain itu, jika Anda tidak dapat meningkatkan efisiensi kami, maka Anda tidak akan memenangkan taruhan. Ashwin mengatupkan giginya saat berbicara, menaruh harapannya pada efisiensi bahan mentah. Tuan Mercer benar, jika Anda tidak dapat meningkatkan efisiensi kami dalam memproses bahan mentah, Anda tidak akan memenangkan taruhan. George menenangkan diri saat harapan baru berkobar di hatinya. Dia tahu bahwa sangat sulit meningkatkan efisiensi bahan mentah. Hal itu tidak kalah sulitnya dengan membuat produk baru. Hanya dalam waktu seminggu, sudah merupakan keajaiban bahwa Leon mengembangkan begitu banyak kosmetik baru. Dia tidak menyangka bahwa Leon mampu melakukan keajaiban lain. Haha. Leon tiba-tiba tertawa, terhibur oleh Ashwin dan George.
Kami mengatakan yang sebenarnya, mengapa kamu tertawa? Ekspresi Ashwin sangat masam. Aku permulaannya ketidaktahuanmu, saya tidak akan menyembunyikannya. Saya telah meningkatkan efisiensi penyerapan bahan mentah bahkan sebelum saya memulainya. Mencari produk baru, Leon tertawa dan berkata, "Apa, bagaimana mungkin?" Baik Ashwin maupun George terkejut. Apalagi Iris memasang wajah penuh ketidakpercayaan, mereka tidak pernah menyangka bahwa Leon akan mampu meningkatkan efisiensi bahan baku mereka selain mengembangkan 16 produk berbeda. Itu terlalu sulit dipercaya. Ariel, apakah ini nyata? Iris tampak ragu. Dia tidak ingin meremehkan Leon, tetapi masalahnya terlalu sulit dipercaya. Ya, itu benar, saat ini, efisiensi bahan baku telah meningkat dari sekitar 60% menjadi lebih dari 80%. Saya melihat semuanya sendiri. Ariel mengangguk sambil menatap Leon dengan ekspresi rumit. Dia pikir kedua hal itu akan sangat sulit, tetapi Leon berhasil. Leon entah bagaimana berhasil, dia sangat mengejutkan Ariel. Bagus, ini luar biasa, begitu banyak hal baik yang terjadi hari ini. Leon, kamu tidak mengecewakanku, Iris tersenyum. Kegembiraan di hati tidak mungkin bisa dijelaskan. Bab 217 lagi pula itu bukan masalah besar, dan melakukan tes lagi tidak akan menghabiskan banyak waktu. Setelah itu, spesialis dari Departemen Litbang dan D mengkalibrasi ulang mesin-mesin tersebut. Setelah memastikan tidak ada masalah, mereka memasukkan kembali produk ke dalam mesin, melakukan pengujian yang lebih detail. Hasilnya keluar dengan sangat cepat. Melihat layarnya, hasilnya sama. Ashwin, George, dan semua eksekutif yang ragu-ragu tiba-tiba terdiam. Tiba-tiba, tidak ada satu suara pun di seluruh tempat itu. Leon melihat sekeliling dan dengan tenang mengarahkan pandangannya pada Ashwin dan George. Dia adalah orang pertama yang menghilangkan suasana tenang. Tuan Mercer, Tuan Proctor, apakah kalian berdua punya hal lain untuk dikatakan? Saya, baik Ashwin maupun George tampak sangat pucat. Wajah mereka terlihat sangat kalah. Mereka berdua sama sekali tidak tahu bagaimana Leon melakukannya. Sungguh sulit dipercaya, karena kalian berdua tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Maka aku memenangkan taruhan ini, Leon berkata dengan dingin. Leon, jangan terlalu senang dengan dirimu sendiri, meskipun Anda telah berhasil mengembangkan produk baru. Terakhir kali, Anda mengatakan bahwa Anda bahkan akan meningkatkan efisiensi pemurnian. Bahan mentah kami selain itu, jika Anda tidak dapat meningkatkan efisiensi kami, maka Anda tidak akan memenangkan taruhan. Ashwin mengatupkan giginya saat berbicara, menaruh harapannya pada efisiensi bahan mentah. Tuan Mercer benar, jika Anda tidak dapat meningkatkan efisiensi kami dalam memproses bahan mentah, Anda tidak akan memenangkan taruhan. George menenangkan diri saat harapan baru berkobar di hatinya. Dia tahu bahwa sangat sulit meningkatkan efisiensi bahan mentah, hal itu tidak kalah sulitnya dengan membuat produk baru. Hanya dalam waktu seminggu, sudah merupakan keajaiban bahwa Leon mengembangkan begitu banyak kosmetik baru. Dia tidak menyangka bahwa Leon mampu melakukan keajaiban lain. Haha, Leon tiba-tiba tertawa, terhibur oleh Ashwin dan George. Kami mengatakan yang sebenarnya, mengapa kamu tertawa? Ekspresi Ashwin sangat masam. Aku menertawakan ketidaktahuanmu, saya tidak akan menyembunyikannya. Saya telah meningkatkan efisiensi pemrosesan bahan mentah bahkan sebelum saya memulai mencari produk baru. Leon tertawa dan berkata, "Apa, bagaimana mungkin?" Baik Ashwin maupun George terkejut. Bahkan Iris memasang wajah penuh ketidakpercayaan, mereka tidak pernah menyangka bahwa Leon akan mampu meningkatkan efisiensi bahan baku mereka selain mengembangkan 16 produk berbeda. Itu terlalu sulit dipercaya. Ariel, apakah ini nyata? Iris tampak ragu. Dia tidak ingin meragukan Leon, tapi situasinya terlalu tidak tepat. Ya itu betul, saat ini, efisiensi pemurnian bahan telah meningkat dari sekitar 60% menjadi lebih dari 8. Saya melihat semuanya sendiri. Ariel mengangguk sambil menatap Leon dengan ekspresi rumit. Dia pikir kedua hal itu akan sangat sulit, tetapi Leon berhasil. Leon entah bagaimana berhasil, dia sangat mengejutkan Ariel. Bagus, ini luar biasa, begitu banyak hal baik yang terjadi hari ini. Leon, kamu tidak mengecewakanku, Iris tersenyum. Kegembiraan di hatinya tidak mungkin hilang. Bab 218 masalah bahan baku selalu menjadi hal yang mengganggunya. Namun, Leon tidak hanya mengembangkan produk-produk high-end baru, tapi dia bahkan menyingkirkan masalah itu untuknya.
Itu benar-benar merupakan berkah ilahi di matanya. Ini adalah pertama kalinya dia dengan tulus mengakui kemampuan Leon. Itu, apa dia manusia? Semua eksekutif di perusahaan itu rahangnya lebar-lebar, hampir menyentuh tanah. Mereka semua memandang Leon seperti monster. Ashwin dan George berada dalam kondisi yang lebih buruk lagi. Mereka benar-benar tercengang oleh keterkejutan itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Ashwin memerah. Dadanya terus-menerus naik turun. Sepertinya dia akan memuntahkan darah. Dia selalu menjadi orang yang sombong dan narsis. Dia tidak pernah menganggap orang lain layak untuk diperhatikan. Leon bahkan seorang yatim piatu. Setelah itu, dia bahkan menjadi sampah tanpa ada yang pergi. Ashwin benar-benar meremehkan Leon. Namun, pada saat itu, orang yang dia anggap sebagai semut kecil tiba-tiba menunjukkan keterampilan dan bakat yang tak tertandingi. Sungguh sulit dipercaya, Tuan Mercer, Tuan Proctor, sudah waktunya kalian berdua kalah taruhan. Anda harus bersedia menerima kekalahan jika Anda bersedia mengambil taruhan sejak awal. Apakah saya perlu memberitahu Anda apa yang perlu Anda lakukan selanjutnya? Leon berkata dengan tenang. Kamu, Ashwin sangat marah. Dia tidak mau menerima kehilangannya, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Tuan Wolf, saya mengaku kalah. Pada akhirnya selalu ada gunung yang lebih tinggi, keterampilan penelitian dan pengembangan Anda sangat mengejutkan. Saya bodoh, juga, saya dengan tulus meminta maaf karena meragukan kemampuan Anda sebelum ini. Saya harap Anda tidak mengingatnya. George menghela napas sebelum membungkuk pada Leon, dengan penuh ketulusan. Lagi pula, dia tidak menaruh dendam besar terhadap Leon. Saat melihat kemampuan Leon, dia cukup terkesan. Tuan Proctor, Anda terlalu baik. Aku hanya sedikit beruntung, kata Leon sambil tersenyum. Pihak lain adalah penyanyi, dan dia bukanlah orang yang picik. Jadi, dia menerima permintaan maaf George dengan itu senyum. Tuan Marcher, giliran Anda sekarang. Leon berbalik untuk melihat Ashwin. Tangan Ashwin terkepal. Dia sangat membenci Leon saat itu, dengan harga diri dan martabatnya yang sangat besar, tidak mungkin dia mau meminta maaf kepada Leon. Namun, kerugian tetaplah kerugian. Tidak mungkin dia bisa bertindak dengan cara lain di depan para eksekutifnya perusahaan. Kalau tidak, dia akan semakin mempermalukan dirinya sendiri. Tuan Wolf, saya salah karena meragukan kemampuan Anda. Saya minta maaf, dan saya harap Anda memaafkan saya, Ashwin Lowe. Tuan Mercer, permintaan maaf Anda tidak tulus, Leon berkata dengan tidak senang. Lalu apa yang kamu inginkan? Ashwin memasang ekspresi masam di wajahnya. Jika kamu membungkuk, kamu harus melakukannya dengan benar. Paling tidak, tekuk punggung dan turunkan kepala. Leon, aku memperingatkanmu. Jangan melewati batas, Ashwin melotot. Baris apa, ini sungguh lelucon, jika Anda ingin bertaruh, terimalah kekalahan Anda. Jika tidak bisa, maka kamu harus melakukannya. Kamu, baik, Ashwin marah, tapi pada akhirnya dia tetap membungkuk dan menundukkan kepalanya lalu meminta maaf. Bab 219, lebih tepatnya seperti itu. Saya kira saya harus menerima permintaan maaf Anda, aku tidak akan mengingatnya kali ini. Saya harap Anda akan mengetahui tempat Anda di masa depan, Leon berkata dengan jelas, mengabaikan Ashwin setelahnya. Nona Yang, jika tidak ada yang lain, saya akan kembali bekerja. Ashwin memasang ekspresi gelap di wajahnya. Dia merasa sangat malu, dan tidak lagi memiliki martabat untuk tetap berada di sana. Dia berbalik untuk pergi. Tuan Mercer, harap tunggu, Iris menyuruh Ashwin berhenti. Nona muda, apakah Anda memerlukan yang lain? Tanya Ashwin. Tuan Wolf sudah mengembangkan produk baru. Langkah selanjutnya adalah bagi perusahaan untuk memproduksinya secara massal. Kalau soal itu, aku akan membiarkan dia bertanggung jawab untuk saat ini. Setelah itu, kamu akan mengambil alih darinya, Iris berbicara. Leon tidak hanya mengembangkan produk-produk high-end baru namun bahkan meningkatkan efisiensi pengolahan bahan mentah. Kedua hal itu sangat terkait dengan produksi. Menyerahkannya pada Leon untuk saat ini akan meningkatkan produktivitas di masa depan. Apa, bagaimana Anda bisa melakukan itu? Ashwin kaget. Dia selalu bertanggung jawab atas bahan mentah dan produksi. Iris menyerahkan tugasnya kepada Leon, yang mengambil setengah dari kekuatannya. Itu diperlukan untuk bekerja. Kenapa aku tidak bisa melakukannya? Iris berkata dengan tidak senang. Tapi, dia tidak punya pengalaman dalam produksi. Kalau kamu tiba-tiba memberinya tugas, dia mungkin tidak bisa melakukannya dengan baik, kata Ashwin, tidak menyerah.
Aku tahu, aku akan minta Ariel membantunya. Masalah ini sudah selesai, Iris berkata dengan tegas. Itu, baiklah kalau begitu, Ashwin mengatupkan giginya sambil berkata. Betapapun sedihnya dia mengenai hal itu, dia harus menerima masalah tersebut. Baiklah, ayo bubar, Iris mengumumkan. Setelah itu, semua orang mulai pergi. Hanya Iris, Ariel, dan Leon yang tersisa di ruang pertemuan. Leon, kamu melakukannya dengan sangat baik kali ini. Saya katakan sebelumnya bahwa saya akan memberi penghargaan yang layak kepada Anda selama Anda berhasil. Bagaimana kalau begini, saya akan memberikan 10% hak dividen perusahaan kepada Anda. Bagaimana menurutmu? Iris berkata sambil tersenyum. 10%, Iris, kamu memberinya terlalu banyak, Ariel terkejut. Grup Elegante diberikan kepada Iris untuk dikelola oleh kakeknya. Itu adalah hadiah pernikahan yang penatua yang persiapkan. Karena perusahaan tidak membuka sahamnya, dan Iris juga sangat mampu, seluruh saham perusahaan diberikan kepada Iris. Namun, untuk mendorong semua orang bekerja lebih keras, dia membagikan dividen kepada para eksekutif tinggi perusahaan. Para eksekutif tidak pernah mendapat saham apapun, tetapi mereka mendapat dividen. Saat itu, saham Ashwin sedang tinggi-tingginya menempati 8%. Yang kedua adalah Ariel, dengan 6%. Iris memberi Leon setinggi 10% saat itu. Bahkan lebih dari yang dimiliki Ashwin, terlihat jelas betapa terkejutnya Ariel, tidak banyak, dengan kontribusi Leon kepada perusahaan 2 kali terakhir, 10% saja tidak berarti apa-apa. Leon tidak hanya menjalin kerja sama Wick Group dengan perusahaan tersebut, tetapi bahkan mengembangkan produk baru. Bab 220 kontribusinya sangat besar sehingga dividen sepertinya tidak cukup, bahkan jika Leon meminta sejumlah bagian, dia akan berusaha memuaskan Leon. Dia bukan orang bodoh. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Ariel memutar matanya dan berkata, berdasarkan rekening giro perusahaan, total keuntungan mereka setiap tahun mencapai sekitar 40 hingga 60 miliar pada angka akhir tahun. Jika Leon berhasil mendapatkan 10% dari dividen, maka ia akan mendapat 4 hingga 6 juta dolar setahun. Itu bukanlah jumlah yang kecil, bahkan jika Leon memutuskan untuk pensiun saat itu juga, dia akan mampu menghidupi dirinya sendiri dengan uang itu. Itu adalah hadiah yang luar biasa menakjubkan, Ariel tidak menyangka Leon akan menolaknya. Namun, sebelum dia selesai berbicara, Leon benar-benar mengusirnya. Iris, aku tidak ingin dividen apapun, aku hanya ingin. Leon memandang Ariel dan menghentikan langkahnya. Ada beberapa hal yang tidak bisa dia katakan saat ada Ariel. Leon, apa kamu gila? Ariel sangat terkejut hingga rahangnya ternganga. Setelah pesta perayaan, dia mengetahui bahwa Leon adalah seorang yatim piatu yang tidak memiliki apapun atas namanya. Dengan situasi Leon, sungguh sulit dipercaya bahwa dia menolak dividen yang akan memberinya jutaan dolar setiap tahun. Dia bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan kepala Leon. Apa yang kamu pikirkan? Iris tersipu. Ariel tidak tahu apa yang dipikirkan Leon, tapi dia tahu betul apa yang diinginkan Leon. Dividen 10% adalah hadiah untukmu. Selebihnya, kita akan membicarakannya nanti. Iris tidak menolak Leon tetapi juga tidak setuju. Kalau begitu, baiklah, Leon terpaksa menerimanya, tapi dia diam-diam bertanya-tanya kapan dia bisa berkencan dengan Iris lagi. Imbalan semacam itu terasa jauh lebih baik daripada dividen. Di kantor wakil presiden, Ashwin kembali ke kantornya dengan wajah muram. Michael mengikuti tepat di belakangnya. Leon tercela, aku sangat marah, saya meremehkannya. Dia jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada yang kukira. Tuan Mercer, harap tenang. Kekalahan hanya sementara, tak perlu terlalu marah. Bagaimana aku bisa tenang? Leon tidak hanya mempermalukanku hari ini, dia bahkan mencuri kekuatanku. Tentunya tidak seburuk itu, Nona yang baru saja mengatakan bahwa dia akan mengambil alih untuk sementara waktu. Begitu dia mulai memproduksi produknya secara massal, Nona yang mungkin akan mengembalikan kekuatan itu padamu. Kata Michael, mustahil, tidak mungkin seekor anjing akan melepaskan makanannya. Begitu Leon mendapatkan kekuatan itu, bagaimana aku bisa mendapatkannya kembali? Itu, Michael terdiam. Dia tahu kekhawatiran Ashwin bukannya tidak berdasar, Leon bukan orang bodoh. Tidak mungkin Leon akan menyerah, tidak. Aku tidak bisa hanya duduk di sini dan menunggu, kita harus mulai membuat rencana untuk mengusir Leon dari perusahaan. Petik 2.